Sejumlah pejabat bungkap ketika dimintai konfirmasi terkait kabar pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dari Kabinet Merah Putih. Kabar ini mencuat ketika Sri Mulyani menemui Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor. Kabar juga beredar setelah rumah Sri Mulyani di Bintaro, Tangerang Selatan dijarah masyarakat pada Minggu, 31 Agustus 2025, dini hari. Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono memilih bungkam ketika diminta konfirmasi oleh wartawan mengenai kabar tersebut. Nanti setelah rapat kabinet, ujar Thomas di Istana Kepresidenan, Minggu. Demikian juga dengan Wakil Menteri Keuangan Swahasil Nazara dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada kesempatan yang sama. Kita rapat dulu ya. Terima kasih, kata Swahasil. Belum saya dengar, terima kasih ya, ucap Airlangga. Kompas.com juga telah mengkonfirmasi kabar ini ke Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Denny Surjantoro sejak Minggu pagi. Namun hingga berita ini ditulis belum mendapat jawaban. Sebelumnya, rumah Sri Mulyani yang berada di Jalan Mandar, Bintaro Sektor 3A, Tangerang Selatan mengalami aksi penjarahan pada Minggu dini hari. Menurut Olaf, salah satu warga di Mandar, rumah tersebut pada dasarnya tidak ditempati Sri Mulyani. Sehingga saat aksi penjarahan Sri Mulyani dan keluarga tidak di rumah. Ini MAH rumahnya emang enggak ada orang, kosong, cuma barangnya doang. Orangnya MAH gak sempet tinggal di sini, ujar Olaf ditemui di lingkungan rumah Sri Mulyani. Menurutnya, meski tidak ditinggali oleh keluarga Sri Mulyani, namun rumah ini tetap dihuni oleh penjaga atau pembantu. Yang nempatin, cuma yang jaga doang, pembantu, ucapnya. Sebelumnya, rumah Menteri Keuangan RI Sri Mulyani yang berlokasi di Tangerang Selatan, Banten, didatangi masa tak dikenal pada Minggu, 31 Agustus 2025, dini hari. Peristiwa itu disertai aksi penjarahan yang berlangsung dalam 2 gelombang. Menurut keterangan staf pengamanan rumah, Joko Sutrisno, penjarahan pertama terjadi sekitar pukul 1 WIB, sedangkan gelombang kedua berlangsung sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Gelombang pertama sekitar jam 1, dini hari, gelombang kedua terjadi sekitar jam 3, dini hari, kata Joko, Minggu pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kesaksian Joko sejalan dengan keterangan warga sekitar, termasuk seorang saksi bernama Renzi. Mereka menyebut rumah Sri Mulyani saat itu tidak dihuni, kecuali Joko dan satu keluarga kerabat yang kemudian diungsikan ke rumah tetangga. Bu Sri Mulyani tidak ada di rumah kok, kata Renzi, diamini Joko. Dari pantauan warga, aksi massa semakin membesar pada gelombang kedua, bahkan melibatkan ratusan hingga mendekati 1000-an orang. Saya hanya bisa menyaksikan dari balik tirai rumah saya saja, tak berani keluar, karena banyak sekali orang-orang yang datang, ujar seorang tetangga yang enggan disebutkan namanya. Beberapa saksi menyebut massa yang datang kebanyakan masih muda, dengan perkiraan usia tertua sekitar 25 tahun. Ada pula yang membawa senjata tajam, bahkan drone. Ali dan Jayadi, 2 petugas satpam di gerbang utama Jalan Mandar, menuturkan bahwa massa terlihat terorganisir.